Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di podcast Maju Berkembang bersama SMP Negeri 17 Mataram, Jos. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan, saya, Saifuddin Zohri, akan memandu obrolan santai ini. Dan di podcast perdana kami ini, kita akan membahas tentang profil dan kiprah SMP Negeri 17 Mataram. Dan tentunya bersama kita telah hadir dua narasumber yang sangat penting di dalam perkembangan SMP Negeri 17 Mataram. Yang pertama, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hartati Panca Mardikawati SP. Bagaimana kabarnya, Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya menyapa dulu Pak Haji. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartati Panca Mardikawati, Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Mataram. Terima kasih Bu Kepala. Kemudian narasumber kita yang kedua yakni Bapak Ketua Komite SMP Negeri 17 Mataram, Bapak Dr. Andes Cukup Wibowo MPD. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah baik Pak Saifuddin Zohri. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya Pak Ketua. Baik, saya minta waktu untuk menyapa Ya, silakan. sahabat sekolah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekolah. Senang saya Cukup Wibowo seperti yang tadi diperkenalkan. Saya adalah Ketua Komite SMP Negeri 17 Mataram. Hari ini kami bersama Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan profil dan kiprah sekolah. Terima kasih. Baik para sahabat sekolah, para guru dimanapun berada, mari kita mulai dengan pengenalan singkat. Mungkin Ibu Kepala Sekolah bisa diceritakan profil sekolah ini, profil SMP Negeri 17 Mataram. Silakan Bu Kepala. Baik, Bapak. Jadi pertama terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah mengundang kami di kegiatan podcast perdana SMP Negeri 17 Mataram. Nah, untuk profil sekolah ini kita ketahui bersama bahwa posisinya ada di pesisir pantai di Pulau Lombok. Berdiri itu tahun 2004, itu tepatnya bulan Juni. Luas areal, kalau kita berbicara luas areal, sekolah ini tidak terlalu besar. Jadi dibangun di atas lahan 52 are, jadi kurang lebih setengah hektar. Iya. Jadi sekolah kami merupakan sekolah dikatakan besar tidak, dikatakan kecil tidak, tapi skalanya adalah sedang. Sekolah kami berdiri atau tepatnya terletak di Kelurahan Jempong Baru. Kemudian kecamatan Sekarbile ya, Sekarbile. Alhamdulillah perkembangan sekolah ini dibangun dari awal sampai dengan hari ini, dari 2004 sampai dengan 2024 ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Tidak hanya dalam satu bidang saja, banyak bidang yang mungkin nanti kita akan banyak berbincang perkembangan itu di bidang apa dan dalam bentuk apa, kita bisa mengobrol lebih lanjut dengan Bapak Ketua Komite kita sebagai narasumber kedua. Baik, terima kasih Bu Kepala. Mungkin selanjutnya dengan Pak Ketua. Bagaimana peran komite di dalam mendukung kegiatan sekolah seperti yang disebutkan sama Ibu Kepala tadi? Ya, terima kasih Pak Sai. Sejak berubahnya
penamaan nomenklatur dari istilah dulu namanya BP3, Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, dan setelah era reformasi pada tahun 2002 terbentuk secara resmi berdasarkan keputusan Menteri nomor 044/U/2002, maka komite sekolah memiliki peran yang lebih luas, tidak sekedar sebagai badan yang memberikan dukungan semata, tetapi juga menjadi badan yang memberikan ruang partisipasi yang lebih aktif terkait juga tentang transparansi dan pengelolaan anggaran sekolah. Nah, di dalam fungsi komite sekolah, di dalam peran komite sekolah, memang khusus di SMP Negeri 17, kami mendukung secara aktif penuh dengan dukungan semua anggota wali murid untuk membuat sekolah ini berkembang lebih maju. Maka apa yang kami hajatkan adalah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program-program yang dilakukan oleh sekolah, khususnya untuk pengembangan pendidikan. Begitu. Ya, baik Pak Ketua, terima kasih, dan seperti yang sudah disampaikan Bu Kepala tadi akan kita jauh berbincang lagi tentang banyak hal terkait SMP Negeri 17 Mataram. Dengan Bu Kepala lagi, bisa diceritakan Bu Kepala prestasi apa saja atau pencapaian apa yang menonjol selama Ibu memimpin sekolah ini, Bu Kepala? Baik, kalau prestasi yang menonjol ya, di sekolah kami banyak sebenarnya Pak ya. Jadi di antaranya ini kalau boleh bercerita sedikit. Jadi di sekolah ini sudah ada mendapat juara 1 kejuaraan bulu tangkis U2SM ya. Terus kemudian ada juara 2 itu untuk tingkat kota. Kemudian juara 2 untuk tahfiz di tingkat kota itu tahun 2022. Kemudian juara harapan tilawah kemarin juga menjadi juara di harapan 2 di tahun 2023. Kalau prestasi-prestasi yang lain di bidang olahraga juga ada atletik ya. Atletik di tahun 2022 juga memenangkan kejuaraan tingkat musran. Nah, kemudian kalau prestasi yang lain, karena memang sekolah kita itu sedang mengembangkan program literasi. Jadi literasi di SMP Negeri 17 Mataram itu mengembangkan salah satu program penanganan untuk anak-anak yang mengalami kendala fungsional dalam membaca. Kalau seperti biasa disebut disleksia ya, anak-anak yang disleksia. Jadi penanganan terhadap putra-putri kami, terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, ini mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan dengan diadakan satu kegiatan di sekolah kami pada tahun 2023, tepatnya itu bulan Desember, itu ada satu kegiatan skala nasional berbagi praktik baik, daya kolaborasi untuk penguatan pembelajaran. Itu prestasi yang kami dapat, dan yang sekarang sedang melaksanakan satu program GSS, Gerakan Sekolah Sehat, dalam kapasitas sekolah binaan di Kota Mataram untuk tingkat SMP. Luar biasa dan sangat menginspirasi Pak Ketua, para sahabat, para guru mendengar apa yang disampaikan Bu Kepala tadi sangat menginspirasi Pak Ketua. Ke Pak Ketua lagi nih, Pak Ketua, bagaimana komite melihat ada peran sekolah di dalam mendidik generasi muda di tengah perkembangan teknologi saat ini? Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Said. Teknologi membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita. Sekolah kita
SMP Negeri 17 Mataram itu banyak melakukan inisiatif. Dalam pandangan kami sebagai Ketua Komite SMP Negeri 17 Mataram, inisiatif ini memang patut didukung secara maksimal, khususnya pada berkembangnya digitalisasi pembelajaran. Ini tentu membuat kami, komite sekolah, ingin melakukan yang terbaik yang bisa dirasakan oleh sekolah. Karena apa yang menjadi gagasan-gagasan kemajuan memang tidak bisa dipungkiri. Sekarang era teknologi informasi berkembang sedemikian besar. Maka podcast seperti hari ini yang menjadi tayangan perdana dari apa yang dilakukan oleh SMP Negeri 17 Mataram ini juga patut diapresiasi sebagai langkah inisiatif untuk membawa SMP Negeri 17 go public, go internasional, go to the world. Karena lingkungan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala, bahwa kita berada di lingkungan kecil bernama lingkungan di Mapak, di mana sekolah ini berada, ini sekarang sudah tidak ada lagi istilahnya batas tepi dari sebuah wilayah. Semua sudah terbuka. Maka melalui digitalisasi yang juga dikembangkan di sekolah ini, SMP Negeri 17 Mataram patut disupport oleh komite sekolah. Saya kira ini yang terus kami lakukan. Kembali ke Bu Kepala ini ya. Di tengah prestasi dan perkembangan yang SMP Negeri 17 Mataram ini sedang Ibu pimpin, tentunya pasti ada tantangan-tantangan, Bu Kepala. Kira-kira bisa dijelaskan tantangan besar atau terbesar, katakanlah terbesar yang dihadapi saat ini apa, Bu Kepala? Bisa dijelaskan? Nah, ini pertanyaan menarik ini, Pak. Ya. Jadi tantangan kami itu sangat besar. Ya. Kalau dibilang besar, sangat besar. Jadi tantangan terbesar itu pada anggaran. Jadi anggaran, Jadi anggaran yang dimiliki sekolah itu kan nanti berimbas atau berimplikasi ke fasilitas yang kita miliki. Tetapi dengan keterbatasan anggaran yang kami punya, karena tapi alhamdulillah ya tahun ini kan siswa kita lumayan luar biasa ini, pertama luar biasa, sehingga untuk pendanaan yang kami miliki yang semulanya tahun sebelumnya itu mungkin pas-pasan lah. Kemudian untuk yang tahun ini agak meningkat dan itu bisa dialokasikan untuk pengadaan fasilitas-fasilitas yang mendukung semua program di sekolah kita, termasuk podcast ini. Nah, jadi kami bisa menganggarkan dana BOS untuk kemajuan sekolah dan di kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu tantangan pertama dari fasilitas yang alhamdulillah sedikit demi sedikit kami juga sudah bisa memenuhi fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian bersyukur alhamdulillah komite sekolah, Bapak Ketua Komite, kemudian dari wali murid, semua mendukung penuh program sekolah karena kami mengadakan komunikasi dengan para wali murid. Jadi mengadakan pertemuan, bertukar pikiran, ikut mengembangkan sekolah kita di SMP Negeri 17 Mataram karena setiap program itu akan bagus jika didukung oleh semua pihak. Jadi begitu Pak Ketua, kita sudah sama-sama dengar Pak Ketua tantangan yang sedang dihadapi oleh Ibu Kepala Sekolah pada saat ini. Nah, kembali ke Pak Ketua, bagaimana peran komite di dalam mendukung dan membantu mengatasi masalah atau tantangan yang sudah disebutkan sama Bu Kepala tadi, Pak Ketua? Ya. Tantangan adalah keniscayaan. Tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak berhadapan dengan tantangan dalam hidupnya. Sebagaimana organisasi, SMP Negeri 17 adalah sebuah organisasi pendidikan yang memang tidak luput dari tantangan ini. Kami secara khusus dari komite sekolah menyadari bahwa tantangan ini
harus diatasi dengan cara membangun satu kolaborasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Internal kami lakukan dengan membangun intensitas komunikasi dengan para anggota wali murid, wali siswa, untuk menyadari bahwa sekolah tidak bisa melakukan sendiri tanpa dukungan kuat dari para orang tua. Karena itu kami selalu mendorong partisipasi setiap orang tua untuk memberikan support baik secara material maupun secara moral. Secara material artinya apa? Bahwa sekolah ini juga memiliki agenda-agenda kegiatan yang sifatnya non-akademik, keterampilan, yang menjadi juga sebuah harapan untuk membuat sekolah ini berkembang menjadi lebih terkenal, lebih dikenal oleh masyarakat. Karena itu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tentu membutuhkan dukungan yang sungguh-sungguh dari para orang tua, memberikan support bagi apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu sekali lagi tantangan ini, Pak Saeb, kami bersemangat untuk terus melakukan upaya terbaik agar tantangan ini bisa terus tereliminasi. Luar biasa, dan mudah-mudahan dukungan dan bantuan Bapak ke sekolah akan menjadi ladang ibadah bagi Pak Ketua Komite. Baik Bu Kepala, Pak Ketua, para sahabat, para guru dimanapun berada, untuk menutup mungkin Ibu Kepala yang terakhir ada harapan, cita-cita atau impian bagaimana ke depan sekolah ini, Bu Kepala. Ini pertanyaannya sama dengan Pak Ketua. Harapan beliau sebagai Bu Kepala dengan Bapak sebagai Pak Ketua Komite. Silakan Bu Kepala. Baik, harapan saya untuk sekolah ini ke depannya, saat ini ataupun ke depannya, SMP Negeri 17 Mataram ini menjadi salah satu SMP yang diminati oleh masyarakat luas, menjadi salah satu sekolah unggulan dengan karakter program-program yang dimiliki. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita tidak bisa mengesampingkan juga yang utama yang kita bangun. Harapan sekolah ini adalah mendidik peserta didik kita, tidak hanya bagus dalam pengetahuan atau akademiknya berhasil, tetapi karakter itu yang utama. Jadi misi kita ke depan dan harapan saya sebagai pimpinan sekolah ini memiliki ciri khusus, memiliki karakter baik, kemudian program-program unggulan sehingga bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat juga berbondong-bondong menitipkan putra-putrinya ke sekolah ini. Nah, itu harapan saya dan keciri khasnya yang dimiliki. Baik Pak Ketua, harapan Bu Kepala itu membentuk karakter ya, karakter dengan ditopang tentunya dengan program-program sekolah yang lebih baik ke depannya. Kalau Pak Ketua bagaimana harapannya? Pak saya, indikator keberhasilan yang dicapai oleh SMP Negeri 17 Mataram ini sudah dilihat dan dirasakan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Maka harapan kami, sinergitas antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah ini menjadi basis penguat untuk mimpi ke depan ini bisa diwujudkan. Digitalisasi adalah keniscayaan hari ini. Maka kegiatan-kegiatan yang kita obrolkan lewat podcast ini adalah juga bagian dari harapan bahwa SMP Negeri 17 bukan lagi sebuah sekolah yang tertutup dan jauh lokasinya. Sekarang sudah dekat dengan siapa saja. Ruang digital adalah ruang kita begitu bisa berdekatan dengan siapa saja. Maka program-program sekolah ini harus disampaikan lebih banyak kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan ibu kepala sekolah ini bisa menjadi sekolah yang berkembang favorit di mata masyarakat, akan bisa diwujudkan. Kuncinya adalah memperkuat sinergitas yang selama ini sedang juga kita lakukan
dengan sebaik mungkin. Saya kira itu. Iya, luar biasa Pak Ketua, tadi Bu Kepala karakter, kemudian Pak Ketua digitalisasi ya. Baik, insya Allah kalau dikolaborasi akan menjadi sebuah sinergitas yang mumpuni. Baik para sahabat sekolah, para guru dimanapun berada, terima kasih banyak atas waktunya Pak Ketua, Bu Kepala Sekolah, dan saya yakin pemirsa, para sahabat akan terinspirasi dengan apa yang sudah disampaikan Bu Kepala dengan Pak Ketua Komite. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di podcast-podcast kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.